Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kapten Inter Lautaro Martinez mengakhiri puasa golnya di timnas Argentina ketika ia mengemas 1 gol ke gawang Costa Rica dalam pertandingan uji coba di Amerika Serikat. Sebelum laga tersebut, terakhir kali Lautaro mencetak gol saat berbalut seragam timnas adalah saat kemenangan 3-0 Argentina atas Honduras di laga persahabatan pada September 2022 atau lebih dari 18 bulan yang lalu. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa musim ini, memainkan peran utama dalam kesuksesan Nerazzurri memuncaki klasemen Serie A 2023-2024. Lautaro kini memimpin daftar top skor Serie A Italia dengan membukukan 23 gol. Meskipun Lautaro terus berkembang bersama Inter, namun ia kesulitan mentransfer performa dan produktivitasnya ke timnas Argentina dengan hanya mencetak 22 gol dalam 56 caps. Namun dengan 22 gol bersama tim nasional, Lautaro kini masuk 10 besar pencetak gol sepanjang masa Albiceleste. Sementara itu, pemain muda Inter Valentin Carboni akhirnya menjalani debut internasional seniornya bersama timnas Argentina sebagai pemain pengganti di babak kedua saat mengalahkan Costa Rica. Bek AC Milan Davide Calabria menegaskan bahwa timnya akan melakukan segalanya demi mencegah Inter Milan merayakan gelar Scudetto di Derby della Madonnina. Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A dengan keunggulan 14 poin atas Milan yang berada di posisi kedua dengan 9 laga tersisa untuk dimainkan. Jadi secara matematis sangat mungkin Inter mengunci gelar Scudetto musim ini sekaligus mengamankan bintang kedua di laga derby pada 23 April mendatang di pekan ke-33. Nerazzurri tentunya berharap bisa merayakan pesta Scudetto mereka di Derby della Madonnina. Merayakan pesta juara di Stadion Giuseppe Meazza ditambah rival sekota yang menjadi korban tentu akan sangat melegakan bagi Inter Milan. Namun Calabria mengatakan kepada Radio Serie A bahwa Rossoneri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Masih terlalu dini untuk membicarakan Inter mendapatkan bintang kedua mereka dalam derby, ujar Calabria seperti dilansir Football Italia. Ada banyak pertandingan yang harus dimainkan sebelum itu dan kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan semuanya. Jadi hal itu tidak akan terjadi. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram memiliki keinginan untuk bermain di Olimpiade. Namun dari sisi klub, memperpanjang musim bermain terlalu lama bagi kedua penyerang utama tentu bukan hal positif bagi Simone Inzaghi, yang di musim panas harus mempersiapkan diri untuk tahun yang sangat panjang yang akan berakhir pada bulan Juli dengan Piala Dunia antar klub. Namun pernyataan keduanya jelas, jika kami dipanggil, keduanya akan merespons dengan ketersediaan. Meski dalam beberapa bulan lagi akan ada Euro 2024, 14 Juni hingga 14 Juli, dan Copa America 20 Juni hingga 14 Juli. Sementara Olimpiade akan berlangsung antara 26 Juli hingga 11 Agustus tahun ini. Kemudian ada Serie A yang akan dimulai pada tanggal 17 di bulan yang sama. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, manajemen Nerazzurri telah memperhatikan pernyataan para penyerangnya yang akan dengan tenang menyikapi masalah tersebut. Karena Olimpiade, di mana 3 pemain di atas usia diperbolehkan untuk masing-masing tim nasional, yakni pemain berusia di atas 23 tahun. Karena ini bukan agenda FIFA, klub secara teknis dapat menolaknya.
Francesco Acerbi dibebaskan oleh hakim olahraga dan sudah bisa tampil di lapangan pada Selasa dini hari waktu Indonesia ketika Inter melawan Empoli. Dibebaskan karena kurangnya bukti, sebuah kalimat dari Juan Jesus tak bisa menghukum seseorang. Pemain Brasil ini mengharapkan keputusan yang jauh berbeda terhadap pemain Nerazzurri dan kini sedang mengevaluasi bagaimana langkah selanjutnya. Gazzetta dello Sport mengatakan tidak ada langkah mundur bagi Juan Jesus. Wajahnya kecewa dan dihibur oleh rekan satu timnya, namun bertekad untuk tidak menyerah karena dia tidak ingin dianggap pembohong dan juga sedang mempertimbangkan kemungkinan mengajukan tuntutan pidana terhadap Acerbi. Sebuah kemungkinan yang sedang dipertimbangkan sang pemain bersama rombongan dan agennya Roberto Calenda. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin meyakini bahwa Inter Milan bakal lebih banyak merekrut pemain pada musim panas 2024 nanti ketimbang jendela transfer sebelumnya. Hal ini mengingat Inter akan menghadapi lebih banyak pertandingan pada kampanye musim depan 2024-2025 lantaran keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA yang diperluas pada tahun depan. Oleh karena itu, menurut Biasin, Nerazzurri akan membutuhkan lebih banyak pemain. Inter telah mengambil beberapa langkah konkret untuk menambah kedalaman skuad, ujar Biasin kepada Radio Sportiva seperti dilansir All'Interista. Mereka membutuhkan lebih banyak pemain dengan partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub dan Liga Champions, maka akan ada lebih banyak pertandingan. Setelah mengamankan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer, Nerazzurri masih berburu penyerang lagi, seperti yang diberitakan media di Italia belakangan ini. Sejumlah nama telah diidentifikasi, terutama Albert Gudmundsson, Ciro Immobile, Joshua Zirkzee, dan Giacomo Raspadori. Adapun di pos pertahanan, Nerazzurri tengah mengincar sejumlah bek, termasuk Kim Min-jae, Chris Smalling, Konstantinos Mavropanos, dan Mikhail Faye. Pada hari Jumat besok, klub-klub Serie A akan melakukan pemungutan suara mengenai format Piala Super Italia berikutnya yang dijadwalkan pada Januari 2025 mendatang. Dan menurut La Repubblica, Inter dan Juventus akan menjadi tim yang akan mengusulkan Supercoppa kembali ke format lama, yaitu satu pertandingan tunggal antara juara Serie A melawan juara Coppa Italia. Kedua klub melihat daftar jadwal pertandingan sudah berkembang ke tingkat yang memberikan tuntutan berlebihan kepada tim. Ini termasuk format baru Liga Champions dan Piala Dunia antar klub musim depan, di mana Nerazzurri dan Bianconeri akan berpartisipasi. Oak3 Capital bersedia memperpanjang batas waktu pinjamannya kepada pemilik Inter Milan Suning, namun hanya dengan satu syarat. Hal ini menurut surat kabar bisnis Italia Isole 24 Ore bahwa perusahaan yang berbasis di Amerika ini menginginkan jaminan mengenai masa depan dan pencarian investasi di Nerazzurri oleh pemilik saat ini. Suning telah mencari investasi baru di Inter selama beberapa waktu terakhir. Pencarian ini dilakukan oleh bank investasi Goldman Sachs dan Raine Group yang berbasis di Amerika Serikat. Kedua bank telah memindai pasar untuk mencari rekanan. Sementara itu, laporan keuangan Inter yang diumumkan direksi Inter menunjukkan peningkatan drastis menjadi dasar Oak3 untuk memberikan perpanjangan waktu untuk Zhang melakukan pembayaran utang.